Selamat pagi, perkenalkan nama saya Otniel Gratia Manulang. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan 4A. Di sini saya akan membahas materi tentang harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan, meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen ke departemen lain, dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Contohnya, biaya listrik, harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau divisi. Latar belakangnya adalah 1. Diferensiasi atau pembagian tugas sasaran organisasi vertikal atau horizontal. Yang kedua, diversifikasi atau divisionalisasi. Yang ketiga, desentralisasi atau pendelegasian kebebasan untuk pengambilan keputusan. Bentuk desentralisasi yaitu fungsional pokok yang dijalankan, geografik wilayah atau pusat laba geografis, dan profit pusat laba. Manfaat dan kelemahan desentralisasi yaitu manfaatnya manajer tingkat lebih rendah memiliki pengetahuan terbaik tentang kondisi setempat, kesempatan berlatih mengelola unit organisasi, motivasi berprestasi. Kelemahannya yaitu 1. Keputusan manajer menguntungkan divisi yang dipimpin tapi merugikan perusahaan. Kedua, kecenderungan manajer memiliki sendiri unit organisasi penghasil jasa padahal akan lebih murah jika jasa disediakan secara terpusat. Dan yang ketiga, biaya pengumpulan atau pengelolaan informasi naik. Masalah penentuan harga transfer. Yang pertama, perusahaan yang organisasinya dibagi-bagi menjadi pusat-pusat laba atau desentralisasi untuk menghadapi berbagai ragam pasar produk atau jasa yang dihasilkan. Antar pusat laba dalam suatu perusahaan terjadi transfer atau barang dan jasa. 2. Pusat laba yang terlibat, divisi penjual yang mentransfer barang dan jasa, dan divisi pembeli yang menerima transfer barang dan jasa dari penjual. Yang ketiga, kinerja setiap pusat laba diukur berdasarkan laba, sehingga setiap transfer barang dan jasa antar pusat laba akan berdampak terhadap laba masing-masing pihak yang terkait. Transfer barang dan jasa antar divisi merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Karakteristik harga transfer. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba dan harga transfer berdasarkan nilai barang dan jasa yang ditransfer. Merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Jika nilai barang dan jasa ditransfer tidak signifikan, tidak masalah dalam perusahaan. Yang kedua, bagi divisi penjual, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer merupakan pendapatan atau unsur laba sebagai dasar pengukuran kinerja divisi. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas divisionalisasi dan diferensifikasi bisnis perusahaan dan mengintegrasikan divisi yang dibentuk perusahaan negosiasi untuk menetapkan harga barang atau jasa yang ditransfer antar divisi. Metode harga transfer. Harga transfer atas dasar biaya cost based transfer price atau full cost, variable cost, dan activities based costing. Harga transfer atas dasar harga pasar yaitu market based transfer price. A. Harga transfer atas dasar biaya. Atas dasar biaya lengkap full cost. Biaya yang dipakai sebagai dasar transfer adalah semua biaya untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dalam keadaan siap untuk ditransfer atau full cost. Biaya tetap plus biaya variabel. Kelemahan, tidak ada insentif untuk unit penjual untuk mentransfer barang atau jasa kepada unit pembeli karena laba unit penjual dihitung terlalu rendah dan sebaliknya laba terlalu tinggi bagi unit penerima.
harga transfer atas dasar biaya. B. Atas dasar biaya variabel, variable cost. Hanya biaya-biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa, sedangkan dalam keadaan siap untuk ditransfer dasar perhitungan harga transfer. Keunggulan: bagi unit penerima, informasi yang dihasilkan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Penentuan harga jual minimum barang atau jasa karena harga berapapun di atas total biaya variabel berarti tambahan kontribusi margin, tambahan laba bagi perusahaan. Kelemahannya, tidak adil bagi unit pengirim karena tidak memperhitungkan laba unit pengirim dan tidak dapat menutup biaya tetap unit pengirim. Kelemahan metode penentuan harga transfer atas dasar biaya. Yang pertama, harus dihitung dulu komponen biaya yang diperhitungkan. Yang kedua, sulit menentukan laba atau ROI, Return of Investment, yang wajar bagi unit pengirim. Yang ketiga, tidak ada jaminan unit pengirim untuk mendapatkan laba atau ROI yang telah disetujui bersama. B. Harga transfer atas dasar harga pasar. Harga pasar merupakan biaya kesempatan opportunity cost baik bagi unit pengirim atau penerima. Yang pertama, bagi pengirim, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk kepada unit penerima. Yang kedua, bagi penerima, harga pasar merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari luar. Penentuan harga transfer dengan metode harga pasar biasanya ditetapkan dengan harga pasar minus. Transfer antar pusat laba. Yang pertama, kuantitas produk yang ditransfer antar divisi cukup besar, yaitu penghematan biaya bagi divisi penjual karena produk yang besar tersebut atau potongan volume. 2. Penjual tidak mengeluarkan biaya penjualan, komisi penjualan, biaya penagihan, dan lain-lain. Yang ketiga, transfer yang dilakukan divisi produksi menghilangkan biaya pengundangan. Perhitungan harga transfer dengan market-based transfer pricing. Penentuan harga transfer dengan metode harga pasar minus atau market price minus unsur pengurang. 1. Potongan volume. 2. Biaya penjualan. 3. Komisi penjualan. 4. Biaya penagihan. 5. Biaya penggundangan. Sekian dari materi saya yang sampaikan. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih.